Selamat malam, salam olahraga, salam Reza Ball. Kali ini kita berjumpa lagi. Kemarin saya 2 hari ya nggak bikin video karena ada kesibukan lain, jadi baru hari ini sempat bikin video. Jadi kita lanjut preview beberapa timnas negara Eropa yang akan mengikuti Euro pada tahun ini. Pada video sebelumnya itu saya bahas timnas Prancis sama timnas Inggris. Itu sekarang saya mau bahas antara timnas Spanyol dan juga timnas Portugal. Oke, kita mulai dari timnas Spanyol dulu. Timnas Spanyol mengalami kemunduran prestasi semenjak juara Piala Eropa 2012. Di Piala Dunia 2014 mereka nggak lolos grup karena dihancurkan Belanda sama kalah sama Chili. Praktis peluang mereka untuk lolos itu udah tertutup. Terus di Euro 2016 mereka kalah juga di fase grup. Waktu itu saya nggak salah mereka kalahnya lawan Kroasia. Jadi di situ mereka ya bisa dibilang udah mulai menurun. Di Piala Dunia 2018 mereka lolos, cuman kalahnya adu penalti sama Rusia. Jadi Spanyol ini dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran prestasi intinya. Karena apa? Ya karena kombinasi antara pemain-pemain senior sama pemain muda itu belum padu, dan banyak pemain senior yang udah menurun performanya di klub. Nah, langsung aja kita bacain nama-nama skuadnya. Kiper itu ada David De Gea MU, Robert Sanchez Brighton, Unai Simon Athletic Bilbao. Kalau dari track record 3 kiper ini, praktis kiper yang paling berpengalaman De Gea. Karena apa? Ya dia udah malang melintang di Atletico dan juga Manchester United. Lalu di timnas Spanyol pun dia udah jadi tembok inti terakhir dalam pagelaran Euro 2016 sama Piala Dunia 2018. Tapi kalau untuk Euro ini kayaknya saya lebih lihat antara Unai Simon sama Robert Sanchez yang bakal jadi kiper utama, karena ya De Gea nggak konsisten juga di MU musim ini. Apalagi setelah kemarin MU kalah di final Liga Malam Jumat. Jadi kayaknya si Luis Enrique bakal percaya sama Unai Simon. Unai Simon ini kan di Athletic Bilbao dia cukup bagus juga, meskipun Athletic Bilbao di musim ini ya posisinya di papan tengah La Liga, tapi saya rasa Unai Simon yang bakal jadi kiper utama. Defendernya Aymeric Laporte City yang baru pindah ke warganegaraan, Jose Gaya Valencia, Jordi Alba Barcelona, Pau Torres Villarreal, Eric Garcia sekarang Barcelona, Diego Llorente Leeds United, Cesar Azpilicueta Chelsea. Nah, yang paling mengejutkan kan nggak ada dipanggilnya Ramos ya selaku kapten. Nah ini sebenarnya saya nggak mau terlalu mempermasalahkan sih kenapa Ramos nggak dipanggil. Cuman kalau memang alasannya karena cedera, ya berarti memang Luis Enrique nggak mau ambil risiko untuk masang Ramos. Cuman kalau dari back kayak gini, mungkin kalau back kirinya antara Jordi Alba sama Jose Gaya, saya lebih prefer Jordi Alba karena memang dia selalu jadi pemain inti di Barcelona. Jose Gaya pun gitu, cuman Jose Gaya ini kan nggak setenar Jordi Alba lah. Tapi kalau kualitas Jose Gaya bagus dengan Jordi Alba. Di tengah Pau Torres, Eric Garcia ini pasti. Tapi gimana ya, Eric Garcia ini kan masih muda juga kan. Jadi dia nih kemarin pun saya lihat mainnya di Manchester City, dia kadang suka blunder. Jadi kalau seandainya Eric Garcia nggak inti, mungkin Laporte bisa duet sama Pau Torres. Di kanannya Cesar Azpilicueta, bek kanan inti. Saya heran ya kenapa bek kanan Spanyol yang lain nggak ada dipanggil. Mungkin dari bek kanan Madrid ya dua-duanya nggak dipanggil, kayak Vazquez sama Carvajal itu memang lagi cedera ya. Tapi sebenarnya si Luis Enrique terlalu gambling untuk nggak ngambil Azpilicueta bek kanan yang lain. Oke, dari midfieldnya Marcos Llorente Atletico Madrid, Busquets Barca,
Rodri City, Pedri Barca, Thiago Liverpool, Koke ATM, Fabian Napoli. Ini tipe-tipe gelandang yang apa ya? Ada gelandang yang punya visi mantap kayak Thiago, ada gelandang jangkar kayak Rodri, Busquets, terus Marcos Llorente. Jadi pilihannya Enrique ini banyak juga di midfield. Kalau misalnya Enrique pakai formasi 4-3-3, itu yang main nanti di tengah itu Busquets, Thiago sama Rodri mungkin aja ya. Tapi kalau misalnya Pedri juga bisa dikasih kesempatan, mungkin Pedri. Dari penyerang, ini yang agak mengejutkan ya. Dani Olmo, Leipzig, Oyarzabal, Sociedad, Gerard Moreno, Villarreal, Morata, Juve, Ferran Torres, City, Adama Traore, Wolves, Pablo Sarabia, PSG. Sebenarnya yang saya pertanyakan keputusan Enrique ini cuma Adama Traore sama Pablo Sarabia sih. Kenapa? Karena Adama Traore ini di Wolves juga golnya minim. Ya meskipun dia sering main di Wolves tapi kontribusinya itu minim lah untuk klub. Pablo Sarabia juga, malahan Pablo Sarabia ini di PSG juga selalu jadi cadangan. Kalaupun jadi starter ya mungkin tunggu Di Maria atau Mbappe cedera mungkin ya. Karena saya nggak ngelihat Pablo Sarabia tuh main di PSG musim ini bagus. Jadi menurut saya keputusan Enrique untuk ngambil Adama Traore sama Pablo Sarabia dipertanyakan. Kenapa nggak ngambil Iago Aspas dari Celta Vigo? Kenapa nggak ngambil Carlos Soler dari Valencia? Itu kan bagus. Cuman ya mungkin ini keputusan yang dibuat sama Enrique. Kalau masalah pemain Madrid kenapa banyak yang kenapa nggak ada yang dipanggil satupun, itu ya itu murni keputusan Enrique. Saya pun malas menduga-duga ya, meskipun saya fans Madrid. Tapi kalau memang Spanyol nanti berprestasi tanpa adanya pemain Madrid, ya saya angkat topi lah untuk Enrique musim ini. Berarti dia berani nggak ngambil pemain Madrid yang notabene pemain Madrid itu udah berpengalaman di timnas Spanyol. Oke, kalau untuk prediksi Spanyol tetap bisa kok melaju jauh. Cuman ya tergantung mereka juga kayak mana mereka bisa menghadang kompetitor, karena saya rasa kompetitor Euro ini makin berat-berat ya, apalagi tiap-tiap tim itu pasti udah membenahi skuadnya. Tapi kalau saya sih kalau untuk prediksi Spanyol bakal melaju jauh, mungkin sampai semifinal bisa lah. Tapi kalau untuk final saya agak ragu. Cuman karena Spanyol skuadnya ini memang banyak pemain muda dan ada kombinasi pemain senior, bisalah Spanyol untuk lolos ke semifinal. Sekarang kita masuk ke Portugal. Portugal ini saya lihat ya, mereka ini pemain muda sama pemain seniornya mantap. Dalam artian mereka itu bisa dibilang punya pemain muda dan pemain senior yang sama mantapnya. Jadi ketika pemain muda mereka tuh perform, pemain senior mereka tuh pun perform ya. Kita tahu lah faktor Ronaldo, Bruno Fernandes itu memang besar kali lah di Portugal sekarang. Nah, apalagi mereka ini kan juara bertahan Euro 2016 ya. Nah, jadi saya penasaran juga si Fernando Santos bakal ngeracik timnya ini. Kita lihat dari kiper Antonio Lopez, Lyon, Rui Patricio, Wolves, Rui Silva, Granada. Kalau dari prediksi saya sih Rui Patricio tetap jadi andalan karena kemarin dia kiper di final Euro 2016 kan. Jadi untuk si Antonio Lopez mungkin jadi pelapisnya si Rui Patricio. Rui Silva pun bisa juga dimainkan, cuman ya tergantung performa tergantung Patricio juga cedera atau enggak. Defendernya Joao Cancelo, City, Nelson Semedo, Wolves, Joseph Font, Lille, PP Porto, Ruben Dias, City, Nuno Mendes, Sporting, Rafael Guerreiro, Dortmund. Ini bisa dibilang Portugal punya fullback yang bisa cepat bertahan sama menyerang sama-sama baiknya ya. Apalagi kayak Rafael Guerreiro, Joao Cancelo, Nelson Semedo itu memang ngeri lah. Untuk di tengah, kalau misalnya PP lagi
PP ini kan dia 37 tahun ya. Jadi mungkin si Fernando Santos bisa duetkan Josefon sama Ruben Dias. Ke midfield Danilo Pereira PSG, Palhinha ini saya nggak tahu klubnya apa. Ruben Neves Wolves, Bruno Fernandes Manchester United, Joao Moutinho Wolves, Renato Sanchez Lille, Sergio Oliveira Porto, William Carvalho Betis. Ini midfieldnya pun ya paling cuma Joao Palhinha ini yang nggak terlalu tenar ya. Lainnya tuh kan tenar kan nama-namanya. Apalagi kayak Bruno Fernandes, Joao Moutinho, Ruben Neves sama Renato Sanchez itu kan memang andalan kali di Portugal dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kalau seandainya si Fernando Santos pakai formasi 4-3-3 berarti Bruno Fernandes agak lebih ke depan main dengan 2 DM. DM yang saya maksud tuh mungkin lebih ke Danilo Pereira sama Renato Sanchez. Tapi bisa aja main pakai 1 DM terus nanti pakai dua AMF lah di depan. Itu Bruno Fernandes sama si Ruben Neves, bisa juga kayak gitu. Penyerang Pedro Gonçalves Sporting yang baru bawa Sporting juara, Andre Silva Frankfurt, Bernardo Silva City, Cristiano Ronaldo Juventus, Diogo Jota Wolves, Gonzalo Guedes Valencia, Joao Felix Atletico Madrid, Rafa Silva ini saya lupa klubnya apa. Ini penyerangnya ganas-ganas ya, pagi Ronaldo, Jota sama Bernardo Silva tambah Andre Silva lagi. Jadi bisa dirotasi tiap-tiap penyerang ini. Nanti misalnya si Fernando Santos mau pakai siapa. Kalau misalnya Ronaldo dijadikan target man, itu wingernya harus Joao Felix. Bisa juga disokong sama bisa juga si Diogo Jota itu agak lebih ke belakang. Jadi dia itu duetnya itu sama Bruno Fernandes. Jadi Bruno Fernandes sama Diogo Jota di depan, di belakang Ronaldo, itu di kirinya tuh Joao Felix, di kanannya bisa jadi si Bernardo Silva. Jadi kayaknya Portugal dengan skuad kayak gini bisa lah untuk kalau dibilang bisa untuk mempertahankan gelar bisa, tapi ya tergantung performa mereka, karena pada dasarnya kan mempertahankan gelar lebih sulit daripada mendapatkan. Tapi kalau bagi saya skuad Portugal ini udah mantap kali lah, apalagi kombinasi pemain senior sama pemain mudanya juga mantap. Tambah kayak Ruben Dias kan pemain terbaik Premier League musim ini, Bruno Fernandes pemain terbaik MU musim ini, Ronaldo pemain striker terbaik musim ini di Serie A. Jadi memang bisa dibilang skuad Portugal ini skuad yang patutlah ditunggu ancamannya di Euro nanti. Oke, itu dulu. Besok saya buat video timnas Jerman sama timnas Italia. Oke, see you soon.